Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai kita bertemu lagi di sini ya di sesi yang ketiga, materi ketiga dalam pelajaran teknologi perkantoran. Mungkin ada yang lupa nama saya siapa? Oke, I repeat once again. Oh my god, lupa, maaf. Nama saya Bu Helen ya, udah tahu semua mungkin, walaupun nggak tahu semua atau gimana atau ya. Pokoknya nama saya Helen. Hari ini saya akan memberikan topik pelajaran yang berjudul keyboarding. Kalau ingin dibuang hanya keyboard saja, saya yakin kalian pasti familiar dengan kata keyboard. Keyboard itu ya papan ketik ya, tapi kalau keyboarding di sini artinya adalah pengetikan. Di materi sebelumnya kita sudah membahas teknologi perkantoran dan sisi-sisi yang akan didalami dalam pelajaran teknologi perkantoran. Nah, sekarang kita beralih kepada teknologi yang sesungguhnya yang dipelajari dalam teknologi perkantoran, yaitu keyboarding. Keyboarding itu adalah pengetikan ya, atau mengetik yang identik dengan papan keyboard. Yang pertama saya ingin beritahu adalah jenis dari keyboard tersebut. Ini pertama adalah keyboard QWERTY. Saya yakin semua tahu ya, kalian juga mungkin megang HP, keyboard kalian juga mungkin keypadnya itu QWERTY. QWERTY itu key, WE, nah di sini kelihatan langsung ya. Tapi sebelumnya saya kembali lagi untuk membahas apa sih pengertian keyboard. Jadi keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya beralih kepada bagian keyboard atau jenis keyboard kedua, yaitu keyboard alfabetik. Kenapa disebut alfabetik? Karena dia dari A sampai Z itu teratur ya, abjad, alfabetik. Dari A, B, C, D, A, B, C, D, D, dan seterusnya. Selanjutnya beralih kepada jenis keyboard yang ketiga, yaitu Glockenspiel. Lihat kamu mungkin kurang familiar sama jenis Glockenspiel ini. Jadi dia bentuknya, kalau kalian jarang lihat, ini bentuknya aneh ya. Nah, selanjutnya adalah jenis keyboard yang bernama Dvorak ya. Dvorak itu hanya sekilas saja ya. Jenis gambarnya seperti itu. Nanti kalian bisa dalami sendiri. Dan selanjutnya adalah mechanical. Mechanical itu buat mesin ya. Setelah mechanical, kita beralih kepada jenis keyboard yang bernama numerik. Numerik itu nomor itu angka ya. Dia hampir sama seperti kalkulator, dari angka 1 sampai 10 atau 9 dan 0. Lalu virtual itu ya. Ini contohnya virtual kalau kalian penasaran seperti apa. Dan selanjutnya adalah Maltron. Ini agak aneh dan mirip dengan keyboard Glockenspiel. Namanya keyboard Maltron. Yang paling familiar buat kita adalah QWERTY sama alfabetik ya, dan numerik yang ada biasanya di kalkulator. Pengertian lain dari keyboarding adalah cara mengetik yang cepat dengan 10 jari, yaitu mengetik tanpa melihat keyboard. Jadi bayangkan jari Anda semuanya 10 tanpa melihat. Semakin Anda mulai biasa mengetik, pokoknya bisa karena terbiasa ya. Jadi nanti jari akan hafal sendiri tanpa melihat apa yang harus diketik tanpa mencontek. Jadi jari kalian tuh sudah hafal sendiri. Di sini posisi A, atau di sini langsung aja 10 jari cepat. Nah, ini cara cepat mengetik 10 jari. Yang pertama adalah memahami komputer dan keyboard komputer yang dimulai dari bermacam-macam keyboard tadi yang seperti saya sudah ulas langsung di gambarnya tadi ya, QWERTY yang standar komersialnya tahun 1905. Kemudian Glockenspiel, deretan tombol terpisah dua bagian seperti yang tadi kalian lihat. Lanjut Dvorak, yaitu keyboard lebih fokus pada jari kanan, dia hanya berfokus pada kanan ya, kiri kurang. Kemudian Maltron, papannya cekung ke dalam, dan short cepat tinggi atau mudah lelah itu maksudnya kanan untuk kecepatan tinggi, jadi kalian pasti cepat lelah. Lanjutnya alfabetik, tombolnya tersusun secara alfabet sesuai abjad. Dan terakhir numerik, keyboard angka yang tombolnya hanya berisi susunan angka 0 sampai 9. Kenapa bukan 10? Karena 10 bisa diambil 1 dan 0. Kemudian kita kenal dengan struktur tombol pada papan ketik, yaitu tombol ketik atau typing keys, kemudian numerik keypad angka, tombol fungsi atau function keys, dan tombol control atau control keys. Demikianlah kilasan saya tentang materi keyboarding
sebelum menuju ujian tengah semester ini. Jadi untuk mengetahui kalian lebih paham atau tidaknya, akan saya berikan tugas 1, 2, 3, mencakup dalam 1 minggu atau lebih. Dan agak lumayan ya tugasnya. Pertama, gambarkan dengan tangan sendiri atau copy jenis keyboard beserta fungsinya. Kalau kalian lebih nyaman mengcopy saja jenis-jenis keyboard tadi yang gambar tadi saya uraikan, boleh di-copy, tapi kalau kalian lebih senang menggambarnya sendiri, gunakan pensil untuk menggambarnya. Kemudian mengapa kita menggunakan QWERTY pada keyboard komputer? Jadi dengan kata lain pertanyaan saya adalah kenapa sih QWERTY itu lebih familiar? Oke. Beralih ke tugas kedua, sebut dan uraikan aplikasi pengolah data dan angka pada komputer. Nah ini, sebut dan uraikan aplikasi pengolah data dan angka pada komputer. Yang ketiga, bagaimana konsep dasar cara mengetik cepat? Jelaskan. Mengetik cepat itu sangat penting ya dalam semua pekerjaan. Saya rasa hanya cukup sekian materi ketiga tentang keyboarding. Terima kasih sudah menonton video penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika tidak atau kurang jelas. Kalian bisa searching atau kerja kelompok dan japri ke saya di nomor WhatsApp saya. Saya tunggu tugasnya segera ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.